Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Irvin Marianto bersama rekan saya Nurul Asmi. Hari ini akan mempresentasikan materi dengan judul Peran Strategis Pemimpin dalam Organisasi. Kajian teoritis tentang Leader Member Exchange atau LMX dan atribut kepemimpinan. Nah, presentasi ini untuk memenuhi tugas besar mata kuliah leadership dengan dosen pengampu, Ibu Siti Anissa Wahdiniawati STMSI. Nah, dalam pemaparan ini kita akan melihat bagaimana peran pemimpin bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga tentang hubungan, nilai moral, dan arah strategis organisasi. Oke, next Mas Sami. Nah, pertama-tama mari kita mulai dari latar belakang. Kepemimpinan tidak hanya dilihat dari fungsi manajerial semata. Ia juga menjadi penentu arah moral dan budaya organisasi. Dalam teori Leader Member Exchange atau LMX, dijelaskan bahwa hubungan antara pemimpin dan anggota itu sangat penting, karena ini sangat mempengaruhi kinerja dan etika individu dalam organisasi. Namun, hubungan yang terlalu dekat juga bisa membawa tantangan, misalnya munculnya konflik kepentingan atau perilaku yang tidak etis jika dikendalikan dengan baik. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai teori kepemimpinan. Yang pertama itu menurut Kotter tahun 1996, peran pemimpin tidak hanya menyusun strategi saja, namun juga harus membangun kerja tim yang solid, menumbuhkan komitmen, serta memastikan anggota tim memiliki kapabilitas yang dibutuhkan. Sementara itu, Mintzberg tahun 1973 melihat bahwa pemimpin sebagai agen perubahan, yang artinya pemimpin harus mampu membawa inovasi dan memperbaiki sistem yang sudah ada. Selain itu juga, pemimpin juga memiliki 3 peran penting, yaitu peran interpersonal, yaitu bagaimana pemimpin membangun hubungan antar individu. Peran informasional, bagaimana pemimpin menyebarkan dan mengelola informasi. Peran pengambilan keputusan, yaitu kemampuan membuat keputusan penting dalam situasi krusial. Next. Nah, sekarang kita masuk ke inti teori yang menjadi fokus utama kajian ini, yaitu Leader Member Exchange atau LMX. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Dan Serow, Grant, dan Haga tahun 1975. LMX ini merupakan pendekatan relasional yang menekankan pada interaksi kiadik, yaitu artinya hubungan satu lawan satu antara pemimpin dan tiap anggota timnya. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang menganggap semua anggota diperlakukan sama. Nah, teori LMX ini justru melihat bahwa kualitas hubungan pemimpin dengan masing-masing anggota bisa berbeda. Dengan hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja, realitas, dan motivasi mereka. Oke, next. Nah, dalam teori Leader Member Exchange atau LMX ini, anggota organisasi dibagi menjadi 2 kelompok utama berdasarkan kualitas hubungan mereka dengan pemimpin, yaitu in-group dan out-group. Nah, kelompok pertama ini adalah in-group. Anggota in-group memiliki hubungan LMX yang tinggi dengan pemimpin. Mereka biasanya, yang pertama itu lebih dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kedua itu mendapatkan mentoring langsung dari atasan. Yang ketiga, memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang pengembangan karir. Nah, selanjutnya itu kelompok kedua adalah outgroup. Sebaliknya nih, anggota outgroup memiliki hubungan elemek yang rendah. Nah, mereka ini lebih sedikit dilibatkan dalam proses kerja penting dan cenderung hanya menerima instruksi formal tanpa hubungan yang dekat dengan pemimpin. Nah, penting nih bagi organisasi untuk menyadari bahwa perbedaan ini itu karena jika terlalu banyak anggota yang masuk ke dalam outgroup, maka bisa muncul ketimpangan motivasi dan kinerja dalam tim. Oke, next, Mas Hasmi. Baik, saya akan melanjutkan untuk yang selanjutnya. Kita masuk ke atribut kepemimpinan efektif. Jadi atribut penting
dalam kepemimpinan menurut Kirkpatrick dan Locke tahun 1991 itu ada 6 jenis. Yang pertama ada drive. Drive itu atau dorongan internal. Jadi dorongan internal adalah motivasi kuat dari dalam seseorang untuk mencapai tujuan. Dalam konteks pemimpinan ini mencakup seperti energi tinggi dan antusiasme, ketekunan dalam menghadapi rintangan, kemudian ada semangat untuk berprestasi dan sukses. Pemimpin dalam dorongan internal cenderung proaktif dan selalu mencari cara untuk mendorong kemajuan. Terus yang kedua itu ada desire to lead atau keinginan untuk memimpin. Nah, jadi keinginannya adalah hasrat untuk mengambil peran kepemimpinan dan mempengaruhi orang lain. Ini berarti seperti senang mengambil tanggung jawab, nah, terus kemudian ingin memandu dan mengarahkan kelompok, terus kemudian yang selanjutnya tidak takut mengambil keputusan besar. Pemimpin yang efektif biasanya memang ingin memimpin, bukan hanya karena terpaksa. Terus yang tiga ada honesty and integrity. Ini adalah kejujuran dan integritas. Nah, jadi adalah dasar dari kepercayaan pemimpin yang jujur dan memiliki integritas akan konsisten antara kata dan perbuatan, kemudian bisa dipercaya oleh timnya. Terus selanjutnya kalau penting tidak menyalahgunakan kekuasaan. Jadi integritas menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung loyalitas. Kemudian yang selanjutnya ada self confidence atau percaya diri ya. Sangat penting bagi pemimpin untuk percaya diri, ya tetap tenang di bawah tekanan, kemudian yakin dalam membuat keputusan. Terus selanjutnya ada cognitive ability, itu kemampuan kognitif. Kemampuan ini merujuk pada kemampuan berpikir logis, analitis, dan kreatif. Jadi seperti memahami masalah kompleks, membuat strategi, dan mengambil keputusan berdasarkan data dan wawasan. Terus yang terakhir ada knowledge of the business, pengetahuan tentang bisnis. Jadi pemimpin wajib mengetahui role bisnis ya di industri apa sedang berjalan, seperti membuat keputusan yang tepat dan relevan, memberi arahan yang masuk akal, dan menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar. Jadi karakteristik ini membentuk fondasi dari kepemimpinan yang efektif. Tidak semua kepemimpinan sempurna dalam semua aspek, tetapi pemimpin hebat biasanya kuat dalam sebagian besar poin ini. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita masuk ke studi kasus ya. Studi kasus di bank swasta di Turki. Jadi pada penelitian kali ini kita melibatkan 219 karyawan dari berbagai departemen. Dengan hasilnya itu LMX tinggi sama dengan meningkatnya Unethical Pro-Organizational Behavior atau UPB. Terus kemudian loyalitas berlebihan juga menyebabkan justifikasi pelanggaran etika. Terus di sini peran identifikasi organisasi sangat signifikan. Seperti itu. Terus kemudian kita masuk ke analisis studi kasus yang ada di bank swasta di Turki. Nah, jadi studi kasus yang menunjukkan bahwa hubungan LMS berkualitas tinggi justru dapat memicu perilaku yang tidak etis atau pro organisasi ya. Jadi memperlihatkan paradoks dalam peran kepemimpinan. Nah, jadi pemimpin ideal berfungsi sebagai pengarah strategi dan pengawal nilai-nilai organisasi. Terus kemudian dalam kasus ini juga hasilnya relasi yang terlalu erat antara pemimpin dan bawahan menyebabkan kegagalan pemimpin dalam menjalankan fungsi kontrol normatif sebagaimana dikemukakan oleh Robbins yang menekankan bahwa budaya organisasi yang sehat dan lahir dari nilai dan keteladanan yang dikomunikasikan secara konsisten oleh pemimpin. Dengan kata lain, pemimpin dalam studi kasus ini lebih berhasil dalam membangun kedekatan psikologis daripada dalam menegakkan prinsip etik, menunjukkan ketimpangan antara kepemimpinan yang relasional dan kepemimpinan yang moral. Nah, pada slide terakhir kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi dari studi kasus yang dianalisis dan dikaitkan dengan teori-teori kepemimpinan dapat disimpulkan bahwa hubungan yang erat antara pemimpin dan bawahan sebagaimana dijelaskan dalam teori LMX tidak serta-merta menghasilkan dampak positif terhadap kinerja dan budaya organisasi. Dalam konteks tertentu seperti yang terjadi di sebuah bank di Turki, LMX berkualitas tinggi justru dapat menciptakan ruang abu-abu ketika
tidak dibarengi oleh integritas, akuntabilitas, dan pengawasan normatif dari pemimpin. Studi ini membuktikan bahwa peran pemimpin tidak hanya terbatas dalam pengatur relasi dan interpersonal, tetapi juga pada kapasitasnya untuk menetapkan batas moral yang jelas dan menjaga nilai-nilai organisasi. Oke, mungkin itu yang bisa dapat kami jelaskan dari saya Irvin dan saya Nurul Asmi dalam kelompok 6 ya. Ini untuk tugas leadership. Semoga dapat bermanfaat untuk siapa yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.